Bagaimana sih tingkatan berbahasa dalam bahasa Sunda atau yang dikenal dengan undak usuk basa? Well, kali ini aku bakalan bahas itu semua. Sampurasun Baraya, ketemu lagi sama aku Ujuar di part 2. Nah, part satunya aku barusan bahas tentang bahasa halus atau bahasa Loma secara perbedaannya gitu loh ya. Nah, sekarang aku bakalan bahas lebih luas lagi nih dari itu semua, yaitu tingkatan bahasa dalam bahasa Sunda gitu. Ada bahasa halus, bahasa Loma, bahasa kasar dalam bahasa Sunda. Pastikan kamu subscribe dulu nih channel ini supaya ketika aku bahas itu kalian bisa langsung nonton. Kalau sudah, mari kita bahas. Undak usuk basa dikenal sebagai tingkatan bahasa dalam artian ketika kita ngobrol sama orang tua, sama anak kecil, sama sesama, atau sama siapapun itu ada perbedaannya, ada tingkatan-tingkatannya gitu loh. Nah, undak usuk basa ini di Priangan Timur, kayak misalkan Garut, Bandung, terus Tasik, itu biasanya dipelajari di sekolah-sekolah. Saya kurang tahu apakah di daerah lain juga dipelajari, tapi setahu saya karena memang Jawa Barat gitu, secara Jawa Barat dan Bandung ini menjadi ibu kotanya, sepertinya pendidikan di Jawa Barat ini kebanyakan pasti mempelajari bahasa Sunda undak usuk basa ini gitu loh. Perlu diketahui bahwa undak usuk basa ini tidak dipelajari oleh semua kalangan gitu, atau oleh semua orang-orang yang menggunakan bahasa Sunda. Contohnya misalkan kalau di Priangan Timur menggunakan undak usuk basa, ya alasannya karena ada campur tangan pada masa sejarah zaman dulu gitu loh. Jadi pada masanya daerah Parahyangan atau Priangan ini pada waktu itu jatuh kekuasaannya ke Kerajaan Mataram. Jadi ya ada campur tangan kayak semacam budaya Jawa. Jadi akhirnya terciptalah undak usuk basa ini gitu. Dan tentu saja tidak semua daerah yang menggunakan bahasa Sunda menggunakan undak usuk basa. Karena di dalam bahasa Sunda sendiri ada berbagai dialek atau semacam kayak ciri khas tiap daerah. Contohnya misalkan dialek Barat atau dialek di daerah Banten tentu saja beda banget dengan di daerah Parahyangan. Meskipun secara garis besar sama, tapi kalau di daerah Banten sepertinya secara garis besar tidak menggunakan undak usuk basa. Kalau untuk di sekolahnya, aku juga kurang tahu ya apakah misalkan menggunakan undak usuk basa atau dipelajari atau enggak. Tapi sejauh aku mencari tahu juga tentang bahasa di Banten, tentu saja itu berbeda. Ada juga misalkan dialek utara, dialek selatan ya. Kalau selatan ya Parahyangan tadi, Priangan lah kita sebutnya. Ada juga dialek timur, barat, selatan, utara. Nah, pokoknya ada berbagai macam dialek di daerah-daerah. Kayak misalkan daerah Indramayu, daerah Cirebon, Kuningan, itu beda juga nih sama Priangan. Pokoknya ada berbagai banyak perbedaan di bahasa Sunda. Makanya kayak semacam bahasa Sunda itu luas banget dan juga ada yang namanya aturan-aturan bahasa Sunda kalau di Priangan, tentu saja di daerah lain belum tentu digunakan gitu. So, kita kembali lagi ke undak usuk basa. Jadi, kalau di daerah aku, undak usuk basa ini dipelajari dari mulai SMP, ya aku dulu, SD bahkan. SD, SMP, sampai SMA juga masih dipelajari semacam aturannya, atau tata bahasanya, atau kayak imbuhan-imbuhannya itu ada semua gitu dipelajari. Bahkan kayak aturan-aturan bahasa ke orang tua, atau bahasa halusnya ini, atau bahasa lomanya ini, bahasa kasar itu kayak gini, itu dipelajari juga gitu. Di sini aku bakalan sebutin beberapa contoh yang aku udah baca-baca dari berbagai sumber, termasuk disesuaikan juga dengan bahasa yang sering aku gunakan. Kayak misalkan dahar, itu jadinya bahasa halusnya bisa tuang, bisa emam, bisa neda. Terus ada bahasa normalnya atau bahasa Loma atau bahasa akrabnya itu ada dahar. Kemudian kayak misalkan lama nih, bahasa Sundanya itu lami, itu bahasa halus, atau lila itu bahasa Loma. Kemudian kayak misalkan rumah. Rumah itu ada imah, bahasa Lomanya, ada juga bumi, itu bahasa halus. Jadi sebenarnya ada bahasa halusnya, ada bahasa Lomanya gitu. Bagaimana dengan bahasa kasar? Jujur aku kurang tahu bahasa kasar itu bahasa yang kayak gimana gitu. Cuman yang aku tahu yang sering terdengar kasar itu kayak misalkan dimakan. Dimakan ini ada yang bahasanya lolodoh, kayak bahasanya apa ya, lelebok gitu. Yang kayak gitu itu kasar gitu masuknya ya. Terus kayak misalkan aing, terus sia, kayak gitu, itu termasuk kasar juga kalau di daerah aku gitu. Tapi kalau di daerah lain ya enggak gitu, karena memang ini ada aturan undak usuk bahasanya. Di daerah aku itu terdengar kayak ih apaan sih gitu loh, begitu. Jadi ya
itulah undak usuk bahasa atau kayak susunan bahasa atau tingkatan bahasa dalam bahasa Sunda gitu, terutama di daerah Priangan Timur gitu. Kemudian misalkan ya, ketika kita misalkan ketemu sama orang di daerah lain, kemudian bahasanya agak beda dengan bahasa yang aku jelaskan, ya jangan heran karena memang bahasa tiap daerah itu beda-beda. Seperti yang udah aku jelaskan, dialeknya itu beda-beda, kayak misalkan kebiasaan dan kebudayaannya juga kadang beda-beda. Jadi itulah salah satu kebanggaan menjadi penutur bahasa Sunda, menjadi orang asli yang menggunakan bahasa Sunda gitu, karena bahasa Sunda itu berbeda-beda dan juga kayak kaya akan berbagai hal yang di daerah ini tuh kayak gini, nah di daerah lain belum tentu sama gitu loh. Dan ketika kita menghargai perbedaan, itulah yang menjadi hal yang menarik sebagai orang Sunda gitu loh. So itu saja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Ini hanya sebatas pengetahuan secara gambaran umumnya aja. Kalau untuk hal lain aku juga kurang tahu gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan silahkan komentar. Kalau ada juga yang ingin dikoreksi silahkan di komentar. Kita sharing aja gitu ya. Nah kalau kamu pengen lihat video aku terus nih setiap seminggu 2 kali, kamu bisa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya supaya ketika aku update tentang bahasa Sunda kamu bisa langsung nonton. So itu saja dan salam Sunda.